Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala asyrafil khalqillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'a hudah wa walah amma ba'd. Para pecinta kajian Islami yang dimuliakan Allah, setiap manusia ingin setelah akhir hidupnya maka tempat kembalinya adalah surga. Setiap manusia, apapun bidang, dimanapun dia hidup, dan detik keberapa dia akan dijemput oleh sang Azrail alaihi salam, pasti dia akan berharap surga akan menjadi pembaringan terakhir. Oleh sebab itu, banyak manusia berlomba-lomba untuk kebaikan. Itu memang hal yang dianjurkan di dalam agama kita. Itu lumrah dan memang sudah seharusnya. Namun ada manusia menitik beratkan, memfokuskan ibadahnya dengan ibadahnya, karena ibadahnya dia masuk surga. Tentunya ibadah seperti ini tidak dilandaskan dengan ilmu yang mumpuni. Seandainya si fulan tahu karakter ibadahnya yang semata-mata ingin masuk surga, jauh daripada prediksi Allah Subhanahu wa ta'ala. Tidak ada seorang anak manusia pun, bahkan dia seorang nabi pun, dia masuk surga dengan amal perbuatan yang tidak ada. Setiap manusia yang masuk surga, satu jawabannya, pasti dengan rahmat Allah. Dengan rahmat Allah, dengan rahmat Allah. Titik. Tidak ada yang lain. Ibadah kita yang model seperti ini, sedekah kita yang ajarnya seperti ini, baca Qur'annya kita yang hebatnya seperti ini, pengaruh jabatan kita yang hebatnya seluas langit, itu tidak ada harganya. Tapi kalau dilakukan dengan ikhlas, mudah-mudahan turun rahmat Allah. Satu contoh, tidak ada. Hadis ini termaktub. Satu hadis yang dalam konsep mustalahul hadis, ini hadis sahih, urutan kedua setelah Al-Quran. Al-Fakir ambil ini hadis dari kitab Riyadhus Shalihin, karya Al-Imam An-Nawawi rahimahullahu ta'ala. Diceritakan, saudara, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bercerita kepada sahabat-sahabat beliau yang mulia. Dulu ada seseorang yang hidup di bangsa Bani Israel. Ini anak muda. Katakan seseorang. Sejarah mencatat peradaban anak manusia di kampung tersebut, tidak ada yang tidak kenal siapa dia. Pembunuh ulung, 99 korban meregang nyawa di tangannya. Entah dengan berkelahi, entah dengan diracun, entah ditusuk dan sebagainya. 99 korban mati di tangan. Sampai satu ketika ada ketukan hidayah dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka datanglah ini orang yang sudah membunuh 99, seseorang rahib. Kalau sekarang bahasa kita mah orang yang ngerti agama, ke ulama, ke kiai, ke ustadz, kira-kira begitu. Datang ini seorang pembunuh kepada rahib. Wahai Tuan, saya telah membunuh 99 orang. Adakah taubat bagi hamba kepada Allah? Ini rahim, mungkin emosinya kena, terbawa emosi, gregetan. Kalau bahasa kita, terlalu kamu. Hati model apa kamu punya? Itu manusia, bukan binatang. Sampai
Sampai-sampai kamu tega membunuh 90 orang. Apaan kamu? Makhluk macam apa? Maka sejarah mencatat itu rahib yang awalnya diminta fatwanya untuk kebaikan, yang ada malah ngomelin, maka itu rahib dibunuh juga. Pas cepet 100 dibunuh. Saudara yang dimuliakan Allah, 100 orang korban, yang terakhir adalah kiai rahib. Datanglah kepada seorang rahib yang lain dengan harapan agar ada petunjuk bagaimana itu anak muda bisa menempah hatinya, bisa taubat ke hadirat Allah Subhanahu wa taala. Maka datanglah ke rahib yang satu. Tuan, adakah taubat bagi saya? Wa ma dzambuk? Apa dosamu wahai kisana? 100 orang sudah saya bunuh. Yang terakhir saya bunuh adalah Ustadz Kiai. Mungkin ini Kiai tingkatan derajatnya lebih tinggi karena wise man, lebih bijak. Apa kata sang rahib tersebut? Kisana, tidak ada dosa yang tidak dimaafkan oleh Allah. Pintu taubat Allah selalu terbuka. Maka kisana, silahkan kau ke daerah tersebut. Di situ ada ahli ibadah, di situ ada santri-santrinya ahli ibadah. Tinggalkan kampungmu yang penuh durja, tinggalkan kampungmu, komunitasmu yang memaksa engkau harus maksiat, yang mendidik engkau sebagai seorang pembunuh. Tinggalkan kampungmu, pindah hijrah ke kampung situ. Ada orang alim, ahli ibadah, santri-santrinya orang-orang soleh. Pergilah ke sana. Terima kasih wahai kisana. Maka itu orang yang membunuh 100 orang beranjak untuk ke satu negeri. Singkat cerita, pecinta kajian Islam yang dimuliakan Allah, di pertengahan jalan antara negeri di mana domisilinya dengan negeri tujuannya yang ingin dia bertobat, di tengah jalan Allah cabut nyawanya, wafat, meninggal dunia. Maka ada 2 malaikat nih yang berebutan. Yang pertama malaikat azab yang udah gemes banget pengen ngazab dia. Apa sebabnya? 100 orang yang dibunuh akhirnya adalah seorang ulama, seorang rahib, orang yang taat kepada Allah. Tapi turun malaikat rahmat. Oh, tidak bisa begitu malaikat azab, tidak bisa. Kan kenyataannya dia pada akhirnya mengikuti arahan daripada orang soleh untuk ke negeri di mana ada orang alim, ahli ibadah yang bisa membimbing dia untuk taubat. Apa kata malaikat azab? Oh, nggak bisa. Amalan sedikit pun belum. Cuma modal mau jalan. Di pertengahan jalan belum taubat belum. Akhirnya Allah utus satu malaikat untuk menjadi hakam, menjadi penengah antara kedua malaikat ini. Malaikat mediator itu mengatakan, wahai malaikat azab dan malaikat rahmat, begini saja. Hitung langkahnya, jarak tempuhnya. Mana yang lebih dekat ke arah kampung asalnya atau lebih dekat ke arah negeri di mana dia akan taubat. Singkat cerita, ternyata lebih dekat ke arah negeri dia akan taubat. Maka Allah memberikan mandat, wahai malaikat rahmat, masukkan itu hambaku ke dalam surgaku dengan rahmatku. Dia belum sholat kalau bahasa kita, dia belum taubat, dia belum ibadah, tapi niatnya ingin taubat di hadapan Allah, turun rahmat Allah. Saudara yang dimuliakan Allah, sebesar apapun dosa kita, Allah akan ampuni. Tapi ingat, i'tiqad baik, taubatan nasuha, jangan balik lagi. Tarik dari kita ketika ada satu komunitas kita bisa maksiat lagi. Kembalikan harta-harta yang bukan harta kita. Insya Allah, Allah akan terima taubat kita. Miftahu kullil khair at-taubah. Kunci segala keberkahan hidup
adalah taubat. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Allah berikan kita rahmat yang luas sehingga Allah tutup usia kita dengan husnul khatimah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.